Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua kelas 4A, B, C, dan D? Hari ini di hari Jumat, harusnya ini jadwalnya IPA ya, tapi karena materi IPS kalian ada yang belum ibu sampaikan semuanya, jadi ibu memutuskan untuk men-switch atau mengganti pelajaran IPA menjadi pelajaran IPS untuk hari ini. Ya, sudah siap ya anak-anak ibu, sediakan buku tulisnya dan buku tematik 4.9 ya. Oke, kita langsung saja mulai. Hari ini kita akan membahas tentang usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini sebenarnya bagian dari usaha melestarikan lingkungan di mana ada hewan dan tumbuhan di dalamnya. Nah, pelestarian alam itu artinya kita melakukan pengaturan terhadap alam dan lingkungan. Nah, untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang biasanya terancam punah. Ya. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan itu kita sebut dengan dua istilah pelestariannya. Ada yang kita sebut istilah pelestarian in situ, ada juga kita sebut sebagai pelestarian ex situ. Nah, apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ dan ex situ? Baik, mari kita lihat. Oke, pelestarian in situ. Nah, pelestarian in situ ini adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli tempat hewan ataupun tumbuhan tersebut berada atau tumbuh ya. Nah, ibu ulangi lagi, jadi pelestarian in situ itu adalah kita melakukan pelestarian terhadap tumbuhan ataupun hewan di tempat habitat aslinya. Nah, habitat asli berarti tempat dia tumbuh di awal gitu. Kalau misalkan dia tumbuhnya di Bogor misalnya, atau dia lahirnya di Bogor, maka kita melakukan pelestarian di tempatnya, berarti di Bogor gitu, yang tidak kita pindah-pindah. Nah, contohnya itu ada Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Ibu rasa ibu udah pernah kasih penjelasannya tentang Suaka Marga Satwa, apa itu hutan lindung, taman nasional, tapi nanti tenang, akan kita bahas lagi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pelestarian ex situ. Nah, apa itu pelestarian ex situ? Nah, pelestarian ex situ ini adalah kita melakukan pelestarian gitu ya, yang kita lakukan di luar habitat aslinya. Nah, pelestarian dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, biasanya pelestarian ini kita lakukan karena hewan ataupun tumbuhan tersebut telah kehilangan habitat aslinya. Ya kan, contoh misalkan kayak hutan-hutan di Kalimantan banyak ditebang. Akhirnya nggak hewan-hewan dan tumbuhan itu nggak punya habitat lagi. Akhirnya mereka membuat melakukan pelestarian dengan cara menempatkan ke tempat yang lain lalu dikembangbiakan gitu ya. Nah, tujuan pelestarian ex situ ini apa? Untuk melakukan rehabilitasi, untuk melakukan penangkaran, untuk mengembangbiakan hewan maupun tumbuhan langka. Kalau rehabilitasi itu artinya hewan-hewan yang trauma misalnya, atau hewan-hewan yang bekas digunduli hutannya terus dia terancam punah. Nah, dia direhabilitasi dulu, distabilkan dulu kondisinya, kemudian dicoba dikembangbiakan. Kalau penangkaran itu apa? Kita mengusahakan agar hewan ataupun tumbuhannya itu tidak punah. Jadi mempertahankan jenis genetiknya agar tetap sama gitu. Misalkan jambu merah, gimana caranya biar jenis jambu merah ini tetap lestari? Kita lakukan penangkaran. Lalu kemudian kita melakukan pengembangbiakan. Jadi udah kita tetapkan nih jenisnya A gitu. Kita coba perbanyak. Jadi kita kembangbiakan supaya jenisnya tetap banyak atau semakin banyak gitu ya. Nah, jadi tidak langka lagi, kita bisa temukan lagi di tempat-tempat tertentu dengan kita melakukan perkembangbiakan. Contohnya apa? Misalkan kebun botani. Kebun botani itu kalau di kita ada Kebun Raya Bogor gitu ya contohnya. Terus ada taman safari, ya kan? Terus ada kebun binatang dan tempat-tempat penangkaran. Gitu. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh usaha menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Pertama, ini kan ada yang kita melakukan atau kita membuat Suaka Marga Satwa. Apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa itu adalah cagar alam
ya, yang khusus digunakan untuk melindungi binatang dari ancaman punah gitu, atau binatang-binatang liar yang terancam punah. Contohnya kita melakukan di Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Nah, itu fokusnya untuk melestarikan orang utan. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Itu kita membiarkan untuk melakukan rusa dan badak Jawa. Kemudian Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, berarti dia fokus mengembangbiakan atau melakukan penangkaran atau melakukan rehabilitasi terhadap komodo gitu. Terus kemudian ada cagar alam. Cagar alam ini seperti daerah ya, suatu daerah atau tempat yang memang kita buat di mana kita melestarikan tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan serta binatang-binatang di dalamnya yang memang dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Beberapa contoh cagar alam, contohnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, lalu ada cagar alam Maninjau di Sumatera Barat, terus ada kemudian cagar alam Kawah Ijen. Ya, jadi bedanya kalau Suaka Marga Satwa itu dia biasanya khusus menangani hewan-hewan langka, fokus ya. Tapi kalau cagar alam berarti dia menangani tumbuh-tumbuhannya gitu. Nggak tumbuhan doang, hanya tumbuhan dan juga hewan. Nah, gitu ya. Kemudian ada Taman Nasional. Nah, kalau kita bicara Taman Nasional, ini adalah kawasan pelestarian alam yang memang dikelola atau dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan ataupun sarana rekreasi serta pariwisata. Contoh misalkan Taman Nasional Wakatobi ya di Sulawesi Tenggara, kemudian ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung dan sebagainya. Kalian bisa searching nanti di Google atau tanya orang tua kalian juga bisa. Itu ya. Oke. Nah, lalu ada lagi hutan lindung. Nah, hutan lindung ini adalah kawasan hutan yang memiliki keadaan alam yang sedemikian rupa, sedemikian untuk kita buat sealami mungkin sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya dan tata air perlu diperhatikan dan dilindungi. Jadi di dalam hutan lindung itu memang segala aspek itu dilihat, baik itu alam sekelilingnya, tata airnya, itu semuanya diatur dan dilindungi. Ada peraturannya dari pemerintah. Jadi kalau ada orang-orang yang sengaja misalkan menebang hutan di hutan lindung, maka siap-siap dia akan dikenakan denda dan juga penjara. Hukumnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada inseminasi buatan. Nah, ini salah satu menjaga kelestarian hewan. Ya, biasanya ya, inseminasi buatan itu diperuntukkan untuk hewan. Nah, jadi melakukan perkembangbiakan buatan yang dilakukan manusia untuk beberapa jenis hewan yang dianggap langka dan menguntungkan secara ekonomi. Contoh misalkan kayak kita melakukan inseminasi buatan terhadap sapi, misalkan sapi yang tubuhnya gede gitu kan. Nah, kita tuh pengen menghasilkan sapi yang bobot tubuhnya besar. Nah, akhirnya caranya gimana? Kita mencari induknya, induk jantan dan induk betinanya berasal dari kualitas-kualitas yang terbaik. Misalkan induknya juga harus yang gede gitu. Jadi supaya kita bisa menghasilkan sapi-sapi yang gede. Jadi nanti sel jantan akan dimasukkan ke dalam sel betina atau sel sapi betina, baru kemudian nanti sel sapi betinanya akan hamil, melahirkan, lalu menghasilkan keturunan yang sama persis sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan sapinya tuh pengennya besar gitu. Terus apa bedanya dengan kultur jaringan? Nah, ini yang keenam adalah kultur jaringan. Kalau kultur jaringan itu kita mengembangbiakan khusus untuk tumbuhan. Ya, jadi kalau inseminasi buatan untuk hewan, kalau kultur jaringan untuk tumbuhan. Nah, perkembangbiakan buatan ini dilakukan manusia untuk beberapa jenis tumbuhan agar bisa memperbanyak jumlah tanamannya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada beberapa tanaman yang ketika kita tanam langsung, misalkan tanam bijinya itu sulit untuk tumbuh. Nah, caranya gimana ya biar supaya kita bisa menghasilkan tanaman yang banyak dan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, cepat. Nah, caranya adalah dengan melakukan kultur jaringan. Ada yang pernah lihat nggak kultur jaringan itu seperti apa? Nih, ini Ibu kasih gambarannya seperti ini. Nah, ini nih. Nah, jadi ciri khasnya itu biasanya tanaman ini
tanaman-tanaman yang mau kita perbanyak itu kita perbanyak atau kita tanam di satu media, namanya media agar. Nah ini nih yang putih-putih ini nih, putih-putih mana nih, kelihatan nggak? Nah ini putih-putih yang ada di sini. Nah itu tuh media agar. Nah jadi tanamannya ditanam di media agar, nanti dikasih beberapa zat hara atau zat kayak pupuk ya, tapi pupuknya spesial cair gitu, dicampurkan, kemudian nanti jadi agarnya itu lalu kemudian tanamannya itu apanya nih, bagian apanya yang kita tanam nih, terserah bagian tanaman apa aja bisa kita tanam. Daunnya kita tanam di botol ini bisa kita masukkan, tapi harus steril. Steril itu hindarkan dari kontaminasi bakteri maupun virus. Nah kalau sudah steril, nah kita pun mengerjakannya ini bisa di laboratorium, namanya laboratorium kultur jaringan. Jadi menggunakan jas laboratorium, terus menggunakan peralatan-peralatan yang steril, tangan kita harus steril, harus pakai alkohol. Kalau untuk alatnya dikasih alkohol lalu kemudian dibakar supaya menghilangkan bakterinya. Nah supaya apa? Ketika nanti ditanam di botol ini tidak terjadi jamuran atau tidak terjadi terkontaminasi dengan bakteri. Kalau itu terjadi maka tanamannya jadi nggak jadi tumbuh. Nah jadi ada untung ruginya gitu ya. Jadi kalau menanam tanaman yang seperti ini harus bersih, harus steril, baju kita pun harus bersih supaya tidak terkontaminasi dengan tanaman-tanaman yang akan kita tanam nanti gitu. Tapi kalau sukses gimana? Jadi satu botol ini kita bisa menghasilkan misalkan 10 tanaman dalam satu botol ini. Kemudian nanti ketika tanamannya sudah agak besar, kita pindahkan di media yang lain, pot-pot yang kecil atau tray yang lain. Kemudian nanti kalau udah besar lagi dipindahkan lagi ke media pot yang lebih besar atau dipindahkan lagi juga langsung ke tanah. Jadi itu sangat cepat biasanya. Biasanya tuh kalau kita melakukan kultur jaringan itu ketika kita tanam nih, misal kita mau kita cuma ngambil daunnya doang nih, misalkan daun kentang misalnya kita ambil nih, kita taruh, kita tanam. Nah itu seminggu itu sudah mulai muncul tuh tunas-tunasnya, baru kemudian kita kembang biakan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi lebih cepat, jadi lebih banyak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah sebenarnya tujuannya apa sih melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, ada banyak sekali tujuan kita. Kenapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Pertama, kita menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik dan stabil, seimbang gitu ya. Tidak kekurangan, tetap kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Baik dari manusianya, hewannya ataupun tumbuhannya gitu ya. Lalu kemudian melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat ya, dimana kan banyak peneliti-peneliti yang suka melakukan research atau penelitian tentang keanekaragaman hayati ini. Jadi keanekaragaman hayati ini harus tetap dijaga supaya kita tetap kaya akan flora dan fauna ya. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk sandang, untuk pangan, untuk papannya gitu ya. Kayak tanaman-tanaman atau hewan-hewan yang memang diperjualbelikan untuk dikonsumsi ataupun untuk digunakan bahan bangunan ataupun yang lainnya gitu. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. Jadi kalau pohonnya banyak jenisnya, berarti udara akan bersih, lebih bersih. Kenapa? Karena masih ingat ya, pohon-pohon atau tanaman-tanaman itu dia bisa menyerap karbon dioksida karena dia memang dalam proses fotosintesisnya dia membutuhkan karbon dioksida untuk membuat makanannya, dan dia melepaskan oksigen. Nah, oksigen itu nanti kemudian dipakai oleh kita manusia untuk bernafas. Jadi ini terjadinya seperti simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu artinya saling menguntungkan antara manusia dan tumbuhan gitu. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang ya. Memang kalau masyarakat Indonesia, selain kita fokus bekerja, belajar, kita juga butuh yang namanya sarana untuk rekreasi, untuk merefreshingkan diri ya kan, supaya tidak penat, tidak jenuh. Nah, biasanya tempat-tempat apa yang suka kita kunjungi? Tempat-tempat yang segar-segar, yang sejuk-sejuk. Nah, itu gimana? Bisa kita dapatkan dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat hiburan seperti kebun ya kan, terus taman nasional atau kebun binatang. Itu kan tempat-tempat yang
fresh, biasanya ada banyak tumbuhan, banyak hewan atau taman-taman kota, itu bisa menyejukkan kita gitu ya, sebagai sarana untuk menghilangkan penat dan jenuh. Maka dari itu supaya kita tetap bisa melakukan refreshing, nah itu kan berarti kita harus tetap menjaga kelestarian alam kita termasuk hewan dan tumbuhan. Oke, nah sekian saja dari Bu Nindi ya. Kita tidak ada tugas ya. Ibu lebih sekarang lebih memfokuskan untuk menyelesaikan materi-materi yang belum tuntas. Jadi ibu hanya memberikan materi untuk hari ini, dan insya Allah nanti minggu depan kita akan melaksanakan atau melakukan kuis ya. Jadi kayak latihan soal gitu sebelum kalian PAT ya. Jadi disiapkan, kalian coba-coba baca-baca lagi materi-materinya yang pernah ibu berikan. Oke, sekian dari Bu Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.